Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukti. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini kami memiliki informasi kepanikan terjadi ketika warga tengah membersihkan sampah di bantaran tebing sungai. Tanah yang mereka pijak tiba-tiba ambles dan memicu longsor. Longsor tiba-tiba terjadi saat warga tengah membersihkan sampah yang menyumbat saluran drainase di kawasan sepadan Sungai Perbukitan, Jalan Imam Bonjol, Jember. Warga tidak menyadari jika tanah yang mereka pijak telah rapuh akibat diguyur hujan deras. Beruntung salah satu warga segera mengingatkan sehingga longsor tidak menimbulkan korban jiwa. Namun akibat longsor ini 3 rumah warga terdampak. Hujan deras ya. Terus yang sebelah sana terus langsung jatuh gitu. Apa? Longsor gitu. Longsor ya. Terus langsung merantak gitu loh. Agar tak terjadi longsor susulan, warga memasang terpal di titik longsor tersebut. Warga berharap instansi terkait bisa membantu untuk membuat turap penahan air sungai sehingga longsor susulan tidak terjadi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, kapal ikan KM Makmur 03 kecelakaan dan terbakar di perairan Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sebanyak 11 orang anak buah kapal dilaporkan hilang. Kapal ikan KM Makmur 03 mengalami kebakaran di perairan Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sebanyak 11 orang ABK yang ikut kapal tersebut dikabarkan hilang. Tim rescue Kansar Ambon mengerahkan 1 unit KN SAR Barata menuju lokasi guna melakukan pencarian. Upaya pencarian kapal KM Maluku Prima Makmur 03 sempat dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang buruk. Dalam penyisiran serta pengamatan tim rescue pada kapal terbakar tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan korban. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, tim rescue Kansar Ambon dengan KN SAR Barata telah melakukan pencarian sejauh 42 nautical mile arah timur laut dari AKK dengan hasil nihil. Pencarian terus dilakukan, namun hingga saat ini tanda-tanda keberadaan korban belum juga ditemukan. Dari Maluku Tengah, Maluku, Jaunda Sari, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah mahasiswa mendatangi Polda Jawa Tengah. Mereka datang untuk mengawal kasus kematian Dwi Nanda Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang. Puluhan mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang atau UNTAG mendatangi Polda Jawa Tengah. Kedatangan solidaritas mahasiswa ini untuk menanyakan langsung kepada polisi terkait kasus tewasnya dosen mereka Dwi Nanda Lincia Levi. Dengan membawa spanduk Justice for Levi, mahasiswa meminta keadilan agar kasus kematian dosen mereka dapat segera terungkap. Levi ini ada riwayat penyakit, tapi di oleh TKP korban ini dapat dengan posisi gil. Nah, itu juga satu kejanggalan. Mungkin lebih ke situ. Habis antara hubungan Levi ini dengan saksi kunci itu kita belum mengetahui. Nah, di situ kita perlu usut tuntas gitu. Dwi Nanda Lincia Levi yang merupakan dosen Universitas 17 Agustus ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Sementara itu AKBP Basuki yang menjadi saksi kunci kini menjalani penempatan khusus atau patsus karena diduga melanggar etik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah kembali melakukan olah TKP lanjutan di lokasi tewasnya dosen cantik di Semarang, Jawa Tengah. Keluarga mencurigai ada kejanggalan di balik kematian korban.
Polisi kembali melakukan olah TKP lanjutan di Kostel di Gajah Mungkur, lokasi tewasnya Dwinanda Lincia Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang. Olah TKP lanjutan bersama Lab 4 Polda Jateng berlangsung 5 jam untuk mengungkap fakta secara forensik. Polisi juga menyelidiki ada tidaknya dugaan unsur pidana dalam kematian korban, termasuk ada tidaknya keterlibatan AKBP Basuki perwira polisi yang berada di lokasi saat kematian korban. Melakukan tindakan olah TKP lanjutan, kami menggunakan lapor dari Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk mengungkap fakta-fakta secara forensik dan semua bukti-bukti yang ada di dalam yang terkait dengan adanya kejadian meninggal orang itu semua tidak. Saat ini, AKBP Basuki telah ditahan di penempatan khusus Polda Jawa Tengah selama 20 hari hingga 8 Desember mendatang. Lantaran diduga melanggar kode etik berada satu lokasi dengan korban dengan status sudah beristri. Sementara itu, keluarga mencurigai adanya kejanggalan dalam kematian korban. Sang kakak mengungkapkan adik sematawayangnya itu merupakan pribadi yang tertutup. Korban tidak pernah bercerita hubungannya dengan AKBP Basuki. Dugaan kejanggalan ini diperkuat saat kiriman foto dari AKBP Basuki yang memperlihatkan korban tewas dengan bercak darah di tubuh langsung dihapus oleh AKBP Basuki. Saya juga mewakili keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas biar keadilan bisa ditegakkan. Untuk semua menyangkut kepentingan masalah sangkutan ini, kasus ini, pihak keluarga sudah menyerahkan kepada pendamping hukum keluarga saya. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha, ada bercak kayak masih mengalir segar itu darahnya, kemudian di perut. Itu menurut pengakuan Butiwi ya, yang di Purwokerto. Butiwi apanya Pak D ya? Budi ya? Itu Bude saya. Budinya sempat cerita ke saya. Nah ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Keluarga korban meminta Polda Jawa Tengah menyelidiki kasus ini secara transparan. Sejumlah barang bukti, ponsel dan laptop milik korban sudah diamankan polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Dwinanda Lincia Levi dikenal sebagai pribadi yang baik di mata mahasiswanya. Meninggalnya dosen kriminologi tersebut menyisakan duka mendalam bagi mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang. Dosen Fakultas Hukum Untak yang mengajar mata kuliah kriminologi, Dwinanda Lincia Levi, mendadak viral lantaran kematiannya yang diduga tak wajar dengan berbagai kejanggalannya. Ditambah dengan adanya sosok perwira polisi Polda Jawa Tengah berpangkat AKBP yang juga terseret dalam kematian dosen cantik berusia 35 tahun tersebut. Sejumlah mahasiswa membeberkan sosok dosen yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang sangat baik, terutama kedekatannya dengan semua mahasiswa yang mendapat mata kuliahnya. Kabar duka atas wafatnya Dwinanda Lincia Levi meninggalkan luka mendalam bagi para mahasiswa. Mendiang dikenal sosok yang mudah tersenyum, ringan menyapa siapapun, dan selalu menciptakan suasana hangat di lingkungan kampus. Ketika saya melihat buka HP dan melihat informasi itu masuk, dan dengan foto yang seperti itu, jujur saya sebagai murid Bu Levi nggak mampu untuk saya mau ungkapan yang kata-kata itu, karena ya Bu Levi itu sosok ibu dosen yang bagi saya the best. Saya nggak mampu untuk buat kata-kata yang pantas untuk mengungkapkan kebaikan dan bagaimana sikapnya Bu Levi terhadap kita. Saat ini kasus kematian Levi tengah dalam proses penyelidikan. Polda Jawa Tengah belum dapat memastikan apakah kematian Levi ada unsur pidana atau tidak. Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang jalur aliran lahar Sungai Leprak Minggu sore.
Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNewsroom.